Sininya. Mm-mm. Oh, Dia bawa piring gitu. piring, mangkok gitu. Dia minta makanan. Begitu dia dikasih, jalan sebentar nggak ada udah. Mintanya tuh gimana, Pak? Sama yang masak, kan bukannya sendiri dia itu. Yang masak kan rame itu. Yang ngelihat itu sendiri apa kita sambil jalan, Pak? Semuanya ngelihat. Oh. Jadi begitu dia ngasih, nenek-nenek itu jalan, Ah, ditanya, itu siapa lu ngasih siapa makanan? Rumah kosong kerap diyakini mengundang kedatangan makhluk astral yang kemudian menghuni area tersebut. Namun apa jadinya jika sosok astral yang kerap menampakkan diri membuat tanda tanya yang besar? Bahkan jauh semenjak bangunan mulai berdiri dan dihuni oleh manusia. Hal ini terjadi di sebuah rumah di kawasan Parung Bogor. Rumah dengan area pekarangan yang luas dan ditubuhi semak belukar serta pepohonan yang lebat ini merupakan sebuah warisan milik keluarga Ibu Wida yang sudah ada dan berdiri sejak tahun 1970. 70 apa berapa gitu ya, saya kurang tahu juga sih. Cuman saya tinggal di sini udah ada rumah sih, udah ada rumah kayak gini, udah terbangun gitu. Kalau pindah ke rumah depan sih tahun 63-an. Seolah mengundang tanda tanya yang besar bahwa di area rumah tersebut kerap terlihat beberapa penampakan sosok astral yang tak biasa, yaitu satu keluarga besar yang memiliki paras layaknya orang Belanda yang terdiri dari sosok lelaki, perempuan, bahkan anak-anak. Yang tak hanya keluarga Ibu Wida saja sebagai saksi dari hadirnya sosok gaib tersebut, melainkan warga sekitar kerap melihat hal yang sama. Sering lihat. Kadang-kadang lewat di samping saya dirempet begitu, bulu saya tung bangun semua. Mau kejar udah hilang duluan. Semakin menjadi mitos dan misterius. Pasalnya bangunan yang kini dikosongkan sejak tahun 2000 silam ini tak pernah tercatat sebagai bangunan Belanda, baik rumah ataupun apapun. Bahkan hal tersebut dikonfirmasi oleh Ibu Wida kepada kedua almarhum orang tuanya yang lebih dulu menerima rumah tersebut sebagai warisan terdahulu. Entah memang dirahasiakan kebenarannya atau memang tak ada kaitannya dengan bangunan maupun peristiwa sebelumnya. Namun yang pasti, kini keluarga Ibu Wida hanya bisa menyaksikan kejanggalan tersebut dari bangunan yang berada di samping rumah dan ditinggali, bersama dengan bangunan lain yang dihuni oleh penyewa bangunan tersebut. Tak mampu membendung rasa penasaran yang ada, ditemani Bapak Duhan sebagai suami Ibu Wida, kami pun mulai menelusuri berbagai tempat di mana sosok-sosok astral berwajah Belanda muncul dan dirasakan kehadirannya oleh keluarga Bapak Duhan. oke, Pak. Aku mau nanya beberapa hal, nggak apa-apa ya, Pak? Boleh. Rumah ini tuh berdirinya sejak kapan ya, Pak? Dibangunnya awalnya dulu tahun 73. Seperti apa yang dikatakan Pak Duhan semasa menghuni rumah ini bersama keluarga Ibu Wida. Sosok astral berwujud anak kecil dengan jumlah yang banyak tak segan menampakkan diri. Mengisi ruang tengah yang kini terlihat diisi dengan segelintir benda peninggalan yang sudah terbalut debu. Kelihatan di sini nih, Sering kelihatan apa tuh, Pak? anak-anak kecil lari-larian sini. Oh, di sekitar ruangan ini? Iya, dia pada lari-lariannya ke sana, sini. Nyatanya, area dalam rumah ini hanya memiliki ruangan saja antara lain ruang gudang, kamar mandi, dan sebuah kamar utama yang disinyalir sebagai tempat penampakan sosok perempuan berparas cantik bak noni Belanda yang entah apa yang melatar belakangi penampakan tersebut. Ini kamar utama. Oke. Di sini nih yang suka ada noni-noni gitu, noni Belanda. Misi. Oke. Waktu tinggal di sini tuh pernah nggak sih dapat gangguan-gangguan dari makhluk gitu? Dia sih nggak ganggu, cuma ngasih lihat aja gitu. Kalau ngelihat sosoknya gitu berarti Pak Dua ngelihat noni. Iya, noni-noni sama anak kecil suka lari-lari sini nih, sama sini gitu. Tapi dianya sopan gitu, senyum gitu. Oh, bukan yang ngeganggu kayak nakutin Enggak. atau
sopan. Tak hanya menampakkan diri saja, interaksi seperti sentuhan pernah dialami Paduhan secara langsung. Hingga momen tersebut seolah melekat menjadi pengalaman mistis yang tak terlupakan. Itu waktu saya suka ngebakarin sampah tuh. Kebetulan itu pengen maghrib, dicolek saya. Han. Udah maghrib, udahan. Sebentar, Bapak dicolek, Colek. terus manggil nama Bapak. Ditegur, iya. Han, udahan, udah maghrib. Tak mampu menyangkal bahwa sosok astral lain berwujud nenek tua juga bersemayam di area rumah ini. Bapak Duhan dan keluarga yang lain menjadi saksi bahwa makhluk tersebut mampu menjadi layaknya manusia utuh saat mendatangi keluarga Pak Duhan. Ada lagi nggak sih Pak yang Bapak ingat banget gitu kejadian? Oh gini, ini kan suka dipakai hajat nih. Hah? Ini kalau masak kan di sebelah sini nih. Dapur besar lah istilahnya. Oh, Di oke, sini oke, nih oke, kita oke. pada masak nih. Hah? Ini kadang-kadang suka ada yang minta, Pak. Kadang minta makanan. Suka ada yang minta berarti beberapa kali, bukan cuma Iya, sekali. bukannya sekali, tiap hajatan deh pokoknya. Yang mana Pak tempatnya Pak? Ini sini ya? di sini dia masukannya nih, di bawah itu aja dia. Bawa apa namanya? Di sininya. Oh, Dia bawa piring gitu. piring, mangkok gitu. Dia minta makanan. Begitu dia dikasih, jalan sebentar nggak ada udah. Mintanya tuh gimana Pak? Sama yang masak, kan bukannya sendiri dia itu. Yang masak kan rame itu. Yang ngelihat itu sendiri apa kita sambil jalan, Pak? Semuanya ngelihat. Oh. Jadi begitu dia ngasih, nenek-nenek itu jalan, Heeh. ditanya, itu siapa lu ngasih siapa makanan? Gue juga kagak tahu. Oke. Semakin tinggi rasa penasaran kami akan sejarah yang tercatat dari tempat ini, di mana Bapak Duhan juga menjadi saksi dari sosok astral yang terlihat memakai topi koboi di halaman samping rumah. Belum lagi peristiwa penemuan tulang belulang manusia yang dibalut kain kafan yang ditemukan saat pembuatan rumah berlangsung, di mana hingga kini tak diketahui identitasnya. Informasi dari tukang nih, ini kan spiteng nih Pak. Itu. Iya. Oke. Ini waktu gali spiteng tuh ada kayak macam mayat. Mayat? Iya. Itu masih utuh, apanya? Badannya gitu masih Iya, utuh. masih utuh, masih berbentuk begitu. Kapan itu Pak? Waktu awal dibangun tahun 73. Tak mampu membendung rasa tanya akan sosok astral yang hadir di tempat ini. Kami pun mencoba mengulik sedikit sejarah dari bangunan dengan pekarangan seluas hampir 2,5 hektar yang berhadapan langsung dengan jalan utama kawasan Bogor dan Depok. Cuma dulu kalau orang-orang Belanda nih sering lintas di sini. Di belakang sini nih daerah pasar situ. Kan perkebunan karet. Mereka sering di sana gitu. Oh, oke. Jadi ini buat perlintasan Iya. orang-orang Belanda. Entah benar atau tidak, bahwa alasan utama mengapa sosok astral menyerupai orang-orang Belanda ini hadir di area rumah dikarenakan dulunya merupakan perlintasan yang kerap dilalui semasa penjajahan kolonial Belanda. Namun yang dapat dipastikan bahwa sosok tersebut tak hanya menampakkan diri saja kepada keluarga Bapak Duhan semasa tinggal. Akan tetapi dirasakan juga oleh satu buah keluarga yang menyewa bangunan lain yang berada di samping rumah yang kini ditempati oleh Bapak Duhan dan keluarga dan masih termasuk dalam wilayah rumah ini. Itu yang kontrak pertama itu sampai sakit. Orangnya itu sampai Iya, sakit. sampai kayak orang kehilangan akal. Sakit jiwa lah gitu. Diobatin nggak sembuh-sembuh, pindah dia. Pindah. Yang orang kedua juga begitu. Sakit yang kayak hampir gila Iya, juga. kayak orang nggak normal gitu. Cuma alhamdulillah sembuh dia itu. Sampai sekarang masih tinggal di sini. Segudang misteri dan mitos akan sosok-sosok astral berwajah Belanda maupun yang lain terkumpul menjadi satu dan memupuk rasa penasaran kami. Lantas, apakah penelusuran kami malam ini mampu membenarkan kesaksian akan apa yang dialami oleh Bapak Duhan dan keluarga maupun warga sekitar? Ataukah ada cerita lain yang harus kami kuak guna menuntaskan misteri dan mitos akan rumah warisan ini? Jadi ini tuh ruangan pertama yang tadi ku masuk sama Pak Duhan.
Kalau tentang dari sini. sosok anak kecil yang lari-larian, malah memang pada saat tadi kita udah berdiri di depan tadi, itu aku langsung dapat gambaran suasana di zaman dulunya, di mana jalanan di depan itu masih belum ada penerangan sama sekali. Terus juga masih dengan banyak sekali pohon-pohon atau bisa dibilang hutan kecil di sekitar rumah ini.